Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Mengarahkan Hidup. Kebodohan banyak manusia hari ini adalah tidak mengerti apa hidup itu. Mereka hanya mengerti apa kebutuhan fisiknya, tapi tidak mengerti apa manusia itu. Mereka hanya mengerti kebutuhan manusia menurut ukuran dunia. Tentu orang-orang seperti ini tidak belajar mengenal Allah. Mereka mengukur orang lain dengan ukuran yang salah. Mereka pasti belum mengerti kasih yang sesungguhnya. Jangan harap mereka dapat melayani Tuhan. Kalau ada orang-orang seperti ini mengambil bagian dalam pelayanan, pasti motif pelayanannya pun keruh dan tujuan pelayanan mereka tidak jelas, pasti tidak benar. Pelayanan memperbarui pikiran sehingga orang mengerti kehendak Tuhan. Semua orang berjuang untuk menjadi seorang seperti yang diidolakannya. Idola manusia pada umumnya adalah menjadi orang yang berlimpah harta, berpendidikan tinggi, berpangkat, berpenampilan menarik, cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Hal ini bukan saja terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi juga orang-orang beragama, termasuk orang-orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran. Dengan cara dan gaya hidup seperti ini, mereka tidak memikirkan Tuhan dan kerajaannya. Mereka hanya memikirkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Ini berarti mereka hanya membangun kerajaannya sendiri. Percuma mereka mengucapkan kalimat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Percuma. Pada umumnya orang tua juga mendorong anak-anaknya mengidola apa yang diidamkan oleh mereka. Dan ini yang menjadi masalah, saudaraku sekalian. Orang-orang tua menggiring anak-anaknya untuk tidak belajar kebenaran, tapi menuntun anak-anak mereka untuk menjadi sarana memuaskan hati orang tua untuk mencapai cita-cita orang tua. Anak manusia pada umumnya begitu membuka mata, sudah melek, begitu melek mata, sudah mendapatkan masukan nilai-nilai kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nilai-nilai di sini artinya ukuran yang digunakan untuk menilai apakah sesuatu itu berharga atau tidak. Nilai-nilai ini terbangun secara permanen dalam kehidupan seorang anak manusia sejak kanak-kanak. Itulah yang mengarahkan peta hidup seseorang. Gambar diri yang dibangun oleh seseorang untuk dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan ini, ya pada umumnya menjadi sosok yang dikagumi, yang punya harta, yang terkenal, yang punya uang. Akhirnya hidup manusia hanya disibukkan dengan hal-hal tersebut, yang ketika menutup mata, ia tidak membawa apa-apa sama sekali. Konyol, saudaraku. Ini benar-benar konyol. Akhirnya ketika dia menutup mata, semua yang diperjuangkan selama hidup di dunia lepas seperti asap, seperti uap, saudara. Tak berbekas. Dan pada waktu itu orang baru menyadari betapa fananya kehidupan ini. Banyak orang mati dalam dosa dan kegelapan. Tahun-tahun umur hidupnya hanya digunakan untuk membangun gambar diri yang salah. Dan ini disebut sebagai disorientasi. Disorientasi artinya hidup yang tidak terfokus. Hidup dengan fokus yang salah. Disorientasi. Hal ini menyeret seseorang hidup dalam kesia-siaan. Kasihan, saudaraku. Menyeret hidup seorang dalam kesia-siaan.
menjadi pintar, kaya, berkedudukan, terhormat, terkenal, sebenarnya tidak salah. Tetapi masalahnya untuk apakah semua itu? Ya tentu seperti yang saya sudah kemukakan, bahwa kita harus menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Masing-masing kita memiliki keadaan khusus yang unik, yang khas, yang harus dikembangkan. Tentu dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, seseorang menjadi pintar, kaya, berkedudukan, terhormat, bisa juga terkenal. Tetapi semua itu bukan untuk memuaskan ambisi pribadi. Semua itu bukan untuk memuaskan ego. Tetapi semua itu kita perjuangkan, kita raih, kita miliki agar berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan itu membuat seorang menjadi efektif di hadapan Allah. Seseorang tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa sesuatu yang dimilikinya. Tidak cukup dia berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, hanya dengan mulut. Tapi harus dengan tindakan, dengan karya nyata yang membuat pekerjaan Tuhan diuntungkan. Jadi kalau prestasi kehidupan ini hanya untuk supaya dikagumi manusia lain dan berharap di dalamnya mendapatkan kebahagiaan, ini suatu penyesatan, sesat. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi kalau orang mencari sesuatu, memburu sesuatu yang di balik itu dia berharap dapat dikagumi, ia membuat dirinya sebagai musuh Allah. Allah membenci hal itu. Loh, kok saudara sukai? Bagaimana? Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Dan hidup manusia tidak tergantung dari kekayaan. Biasanya orang merasa bisa dikagumi kalau terkenal, hebat, kaya, berkedudukan, berpangkat. Jangan meraih hal itu demi kekaguman. Allah benci tindakan itu. Alkitab mengajarkan agar orang percaya tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Artinya, saudaraku, cara berpikir kita harus berbeda. Harus sangat berbeda. Kalau gereja sendiri membanggakan prestasi manusia secara keliru, misalnya menghormati orang kaya, membanggakan gelar dan lain sebagainya, maka jemaat juga ikut menjadi sesat. Dan sering kesaksian-kesaksian dalam gereja ternyata mengarah kepada hal tersebut. Mengarah kepada hal tersebut. Bersaksi bahwa dia sudah sukses lulus di luar negeri, dapat gelar, jadi juara. Kalau untuk lingkungan remaja pemuda barangkali bisa dimengerti supaya bisa memberi motivasi. Tapi kalau orang-orang tua harus diajari hal seperti itu, ini pembodohan. Sukses-sukses dunia seperti bisa bergelar, dapat juara, itu juga bisa dicapai oleh orang-orang di luar Kristen. Oleh seorang artis misalnya, bisa mendapatkan trofi, hadiah, juara, reward khusus. Orang dunia juga bisa. Jadi jangan menyamakan sukses seperti itu yang tidak bisa dicapai orang dunia adalah kesempurnaan seperti Kristus. Dengan pola pikir anak Allah yang agung, itu yang penting, saudara. Kalau hal-hal duniawi tidak usah dibanggakan di gereja. Itu malah menyesatkan dan membuat atmosfer berpikir orang Kristen menjadi rusak dan salah. Ya, Tuhan berkati saudara sekalian. Sola Gracia.